Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku lain. Hari ini kami ada di dapur Rakloen. Dapur yang sudah menghasilkan puluhan video. Dapur ini dulu diperbaiki pada bulan puasa 2 tahun yang lalu. Pada awal Rakloen dibangun, dapur ini juga dibangun. Dan alhamdulillah ya lumayan lah daripada sebelumnya. Hari ini apa yang mau kami lakukan? Kami berdua, saya dan Dennis, mau mengilas balik bahwa pada masa lalu di kampung ketika orang mau menggoreng sesuatu itu tidak harus beli minyak goreng kemana-mana, tapi bisa membuat sendiri. Itu kalau ada kelapa. Tapi rata-rata orang di kampung itu biasanya punya kebun yang ada pohon kelapanya. Kalaupun tidak, mereka bisa membelinya di pasar dengan harga relatif murah. Cuman memang proses untuk membuat minyak goreng ini jadi lama banget ya. Dulu pernah buat ibu saya. Pernah mengawal ketika ibu membuat itu, mengawal prosesnya dari Saya tinggal aja ya. Sudah cuci tangan tadi, bersih insya Allah, mudah-mudahan. Jadi sudah cuci tangan. Beli pagi tadi di pasar, tapi karena memang menunggu sampai datang, otomatis harus diamankan dulu, dimasukkan ke freezer. Akhirnya ada sebagian yang beku, tapi aman. Kalau dibiarkan di luar bahaya, cepat sekali jadi basi. Kalau sudah basi, sudah nggak enak. Saya bantu apa aja nih, Pak? Bantu ini, pegang ini. Nah, gitu aja. Dikit-dikit aja deh, dikit-dikit. Karena kita ambil perasan yang paling kental. Mengapa yang ambil perasan yang paling kental menurut Dennis? Karena saringan pertama itu lebih bagus. Lebih bagus. Terus pada akhirnya nanti mengapa kita harus menggunakan santan kental? Bukan santan yang encer, banyak air gitu. Biar rasanya lebih bagus itu sebenarnya. Lebih enak. Bicaranya lebih keras deh, nggak akan nyampe ke sana. Menurut Dennis rasa, pakai logika sederhana saja. Diperas dengan banyak air dan diperas dengan sedikit air. Kita bicara tentang proses pada saat santan sudah ada di atas api. Bagaimana? Mengapa kita ambil santan kentalnya saja? Otomatis kita hanya butuh sekitar 1, 2, 3 gayung lah. Kalau kita memerasnya dengan air yang banyak, misalnya 5 gayung, apa yang terjadi? Penguapannya lebih sedikit pas dimasak sebenarnya. Jelaskan dulu. Jangan usah ragu-ragu jawab, santai saja. Kalau airnya lebih sedikit pas dimasak nanti penguapannya juga akan lebih sedikit, jadi lebih cepat. Itu dia. Benar, lebih cepat. Jawaban yang saya tunggu itu tadi sebenarnya itu, dan saya yakin Sami bisa menjawab, cuma masih perlu mikir dulu sedikit. Ya agar mempercepat proses saja, bayangkan kalau air yang digunakan buahnya segalon gitu ya. Kita mau menungguin itu sampai habis itu berapa jam coba gitu ya. Cukup sebenarnya. Nah, ini kan namanya santan kental atau kani Jawa, bahasa Jawanya kani. Kita sambil menghayati situasi, menghayati situasi. Ada peristiwa besar yang tidak kita duga ternyata juga bisa terjadi dan menimpa minyak. Kalau biasanya jangan. Kalau biasanya bukan bahan-bahan makanan yang lain, tiba-tiba minyak. Padahal saya baca-baca itu Indonesia penghasil minyak terbesar di dunia loh. Penghasil minyak terbesar di dunia. Artinya terus kemana sebenarnya minyak gitu? Ada 3 faktor, Pak. Yang pertama dari faktor produksi, yang kedua dari faktor konsumsi dan distribusi. Yang kalau faktor produksi itu mungkin produksinya memang sedikit. Kalau di faktor konsumsi, mungkin konsumsi kita itu yang terlalu berlebihan. Tapi menurut riset itu konsumsi kita ya standar. Wajar-wajar saja lah. Memangnya mau kita pakai mandi atau cuci muka kan enggak kan? Yang paling besar itu kayaknya dari faktor distribusi, Pak. Mungkin ada banyak penggelapan gitu. Ambil lagi di sana.
Jadi menurut penuturan Dennis, apa yang terjadi selama ini terkait dengan 3 hal. Yang pertama faktor produksi, yang kedua faktor konsumsi, dan yang ketiga faktor distribusi. Kalau faktor produksi sudah Dennis sebutkan tadi, kita penghasil minyak terbesar ya. Ya. Berarti otomatis produksi jalan terus. Kalau faktor konsumsi itu tadi, kita nggak pernah menggunakan minyak untuk mandi kalau mau habis-habisin minyak gitu ya. Jadi 2 faktor pertama tadi nggak bisa dijadikan sebagai jawaban ya, nggak bisa dijadikan sebagai jawaban mengapa terjadi seperti ini. Jadi jawabannya ada pada faktor yang ketiga, itu Masih mungkin. kemungkinan menurut Dennis faktor distribusi. Ya. Mungkin ada oknum lah, kita menyebutnya oknum itu melakukan penggelapan. Iya, seperti itu ya. Saya setuju sependapat. Saya juga berpikir demikian. Kalau kita sudah berproduksi secara rutin, sedangkan konsumsi kita ya gitu-gitu aja, terus kemana minyak itu kalau nggak disimpan? Akhirnya jadi seperti ini. Kasihan ini ya. Kasihan kalau yang kebutuhan sehari-hari rumah tangga sehari-hari sudah pasti ya. Cuman bagaimana dengan pengusaha gorengan, terutama pengusaha gorengan yang di kampung-kampung itu yang benar-benar mengandalkan minyak untuk bisa memuluskan usahanya. Itu juga berpengaruhnya ke kita juga loh Pak. Kan kalau minyak mahal otomatis minyaknya digunakan berkali-kali. Jadi kualitas gorengannya mungkin akan menurun. Betul banget gue. Jadi eman-eman gitu ya. Biasanya ketika minyak murah itu kita berpikir sekali 2 kali, sudahlah agar kesehatan kita tidak terganggu, kita stop saja setelah penggunaan yang kedua. Tapi berhubung kondisinya seperti ini bisa saja 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Eman-eman gitu ya. Ya itulah, jadi selalu ada, cukup ya. Selalu ada ya, hal negatif yang menyertai ketika sebuah keputusan harus diambil. Keputusan untuk tetap menggunakan minyak walaupun sebenarnya sudah nggak layak dipakai gitu ya. Mengenaskan sih, atau ya permainan dagang gitu. Kalau di rumah ini udah nggak usah membahas hal yang terlalu besar lah. Rakuluan dimanfaatkan untuk kita bicara hal yang ringan aja lah. Gini tengah sini. Dengan kondisi seperti itu bagaimana di keluarga sampean nih? Ya, pertama kali ada krisis minyak itu kerasa banget nih Pak, kok minyak mahal gitu. Terus masakan di rumah kalau lihat kalau masaknya kok minyaknya jadi dikit gitu. Iya. Saya pun juga merasakan. Kalau biasanya kan beli ayam geprek itu di rumah saya kasih minyak lagi. Ya. Kalau sekarang gimana? Kayak sebentar. Beli ayam geprek dikasih minyak lagi. Biar lebih kan gitu. Digoreng lagi gitu ya. Minyaknya saya panasi lalu saya tumpahkan ke ayam gepreknya. Oh gitu. Oh iya, memang prinsip pembuatan ayam geprek seperti itu ya. Tapi itu ditumpahnya di sambal dulu, bukan di ayam gepreknya. Jadi di sambalnya. Saya langsung tuangkan ke ayamnya. Ayamnya juga. Saya minyak enjoyer. Aduh, minyak enjoyer. Jadi ayamnya ikut mandi juga. Ikut mandi minyak juga. Wih, setahu saya cuma ditumpahin di sambal disiramkan ke sambal. Tapi ada beberapa orang yang suka minyak gitu. Itu ya. Dan saya juga salah satu. Kalau saya enggak. saya apa ya? Selalu kepikiran kalau makanan terlalu banyak minyak itu ngeri gitu ya. Tenggorokan juga nggak enak. Ini kilas balik ini untuk apa ya? Untuk nostalgia. Untuk menjenguk kenangan. Dulu memang tanpa ada fakta harga minyak melonjak pun dulu memang kalau ada punya, saya kok ngomong jadi belibet ya ini. Kalau punya banyak kelapa, otomatis kita berpikir untuk memanfaatkannya, antara lain dengan mengubahnya menjadi minyak goreng. Bahkan dulu itu ada di pasar tradisional itu di selatan itu yang memang khusus menjual. Jadi ada ibu-ibu khusus memang dia membuat minyak goreng, minyak kelapa gitu. Dan
Saya lebih suka karena apa? Aromanya itu lebih berbeda dibanding minyak buatan pabrik. Ya, ada aroma kelapa wangi-wanginya di Iya. Bukan hanya dipakai untuk untuk menggoreng loh. Sampai tebak, dipakai untuk apa? Zaman dulu minyak kelapa ini. dibuat jamu, minum apa? Oke, buat jamu. Kalau kelapa yang kopior biasanya dipakai ketika ibu hamil mungkin dalam proses kehamilan berapa bulan minum minyak itu. Saya kalau buat itu untuk Berpikir untuk apa ya mitosnya gitu ya untuk memperlancar proses persalinan. Ada satu lagi yang belum saya sebut yang lazim banget digunakan pada masa itu. Nggak tahu, nggak kepikir. Karena zaman now memang nggak akan berpikir ke situ ya. Cuman ini terjadi deh, benar-benar memang sesuatu yang lazim dilakukan pada masa itu. Udah, nggak bisa nebak, stop deh. Bisa nebak? buat apa? Gak bisa nebak. Minyak rambut? Iya, betul. Loh bagus loh Le. Rambut anak-anak zaman dulu itu jadi lebih bagus loh. Karena rutin menggunakan minyak kelapa. Ya, sampai tahu sendiri baunya. Bukannya pakai kemiri, Pak? Ada yang dicampur pakai kemiri juga, terus pakai ramuan daun-daun apa itu. Cuma yang utama memang minyak kelapa. Saya sendiri juga sempat dulu menggunakan itu dan itu lumrah, bukan sesuatu yang aneh, ini lumrah. Sekarang kan nggak ada, mana ada anak-anak mau rambutnya baunya kelapa. Udah segini aja. Walaupun sebenarnya yang ini masih bisa diperas lagi, cuma nanti kembali ke prinsip awal tadi. Kalau terlalu banyak santan yang air yang digunakan untuk memeras ini, nanti prosesnya jadi lebih lama. Dan cukup ini. Sekarang kita pindah ke sebelah sana di atas kompor. Sudah saya siapkan wajan untuk bisa memulai proses pembuatan tahap kedua. Mendung tebal banget di luar sana nih. Saya khawatir sampai nanti terjebak hujan di sini. Kalau memang sampai mengendaki mau pulang lebih awal tidak masalah. Yang penting sampai sudah ada di sebagian konten ini sebagai bentuk dari apa sih komitmen hari ini kita bisa syuting bareng. Bagian sampai juga harus menyiapkan diri untuk ujian. Walaupun minggu besok kan mulai ujian, mungkin sekarang sampai nyiapin belajar dulu. Sedikit belajar. Terus lagi sampai masih dalam proses pemulihan dari tipes yang kemarin menyerangmu. Bagaimana, ada yang mau disampaikan kepada wajah-wajah di sini? Promosi channel boleh, Pak? Promosi channel. Oh, gampang, boleh banget. Oh iya, jangan lupa Jangan lupa subscribe channel official Unmei di YouTube juga. official Unmei, UNMEI. Officialnya udah kita lihat tulisannya Unmei. Jadi channel tentang apa sih? Tentang game, sedikit review tentang HP, Pak. Ada game dan review tentang HP. Silakan dukung anak muda ini untuk bisa berkarya terus, biar nggak kalah dengan mbah-mbah ini yang sampai hari ini terus ketol untuk berkarya. Ya gitu Denis, mendung makin tebal, rumahmu cukup jauh. Nanti kalau sampai kejebak hujan di sini, takut hujannya redanya kapan nggak jelas. Nanti terlambat belajar lah, terlambat minum obat dan lain-lain. Ya, jelas saya terima kasih banget hari ini. Ya itu tadi lah, nggak usah kita komitmen yang kaki-kaki, pokoknya sampai sempat datang kalau lagi nggak ada halangan. Tapi kalau harus melaksanakan sesuatu yang lebih penting lagi di rumah ya jangan. Saya malah melarang kalau sampai terganggu aktivitas hariannya hanya karena konten ini. Kalaupun tidak ada sampai, saya akan putar otak bagaimana menyiasatinya, gitu ya. Semoga lekas sembuh, ujiannya berjalan lancar dan tetap semangat. Jangan lupa channelnya terus dibangun sebaik-baiknya, seserius mungkin agar suatu saat siapa tahu bisa menghasilkan sesuatu gitu ya. Ya, Denis terima kasih.